Novel Kaisar Naga berlanjut lagi di part yang ke-170. Selamat mendengarkan kisah ini. 170 Kaisar Naga. Yah, aku baru saja memutuskan untuk membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kau akan muncul sendirian. Lin Sen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ini hal yang baik, ia menghemat waktu untuk mencari mereka satu persatu. Seorang kaisar ilahi tingkat puncak memimpin serangan. Auranya begitu kuat, gelombang energi yang mengerikan memancar darinya, menyebar inci demi inci. Aura hitam perlahan-lahan merasuki seluruh dunia, membentuk benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai domain unik. Raut ganas perlahan muncul dari wajah kaisar ilahi tingkat puncak itu. Bocah manusia, kau berani datang ke sini dan Mahtei. Siapa yang memberimu keberanian? 4 kaisar ilahi lainnya juga memiliki mata sedingin es. Aura yang terpancar dari mereka sangat menakjubkan, menyebar dengan liar. Bahkan kehampaan pun mulai terdistorsi. Kehampaan yang terdistorsi itu ganas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, mereka jelas-jelas murka. Seorang bocah manusia telah menyusup ke benua Netherwater, mencuri kuali ilahi 9 provinsi, dan membunuh 2 rekan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak geram? Ayo, serang kami semua. Lin Sen mensibir, melepaskan semua makhluk hantunya. 5 makhluk hantu menyerbu melintasi kehampaan. Mereka semua berubah wujud menjadi sosok tempur, dan seketika, 5 sosok iblis raksasa muncul di belakang Lin Sen. Niat membunuh memenuhi langit. Begitu banyak makhluk hantu, apa kau? Lin Sen, tanya Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak dengan serius. Hah? Aku tidak menyangka kalian para sisa tahu begitu banyak tentang ras manusia kami. Lin Sen menyeringai. Karena kalian tahu itu aku, kenapa kalian tidak segera menyerah pada pembantaian? Orang terakhir yang berani menantangku sudah Mahtei. Lin Sen sangat berharga. Jika kita bisa menangkapnya, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Beberapa sisa bertukar pandang, masing-masing memancarkan kegembiraan. Mungkin Lin Sen kuat, tapi mereka berlima, 5 lawan 1, mungkinkah mereka cocok? Mereka sangat optimis. Begitu pertempuran dimulai, Lin Sen akan benar-benar dikalahkan. Lumpuhkan dia, tangkap dia hidup-hidup. Atas perintah dari Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak, beberapa sisa pasukan langsung menyerbu ke depan. Pertempuran ini sangat sulit, bahkan bagi Lin Sen. Semua makhluk mistis telah siap. Melihat musuh datang, mereka segera melancarkan serangan dan bertabrakan. Kehampaan tiba-tiba dipenuhi aura penghancur. Rasanya seolah semuanya akan hancur. Jika aku bisa menemukan kuali ilahi 9 provinsi ini, aku, Jiang Changsheng, pasti akan meraih kesuksesan besar, kan? Di benua Netherwater, seorang pemuda berjubah putih berjalan di udara. Puluhan pola spiritual menyelimuti badannya. Selain itu, beberapa senjata spiritual pelindung tergantung di pinggangnya. Ia bersenjata lengkap. Sambil melangkah maju, ia terus-menerus melepaskan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura di depannya. Kesalahan sekecil apapun akan membuatnya langsung lolos. Aku, Jiang Changsheng, telah mengolah keabadian selama 3000 tahun, akhirnya mencapai beberapa keberhasilan, mencapai puncak pengadilan ilahi. Sayangnya, sisa-sisa kejahatan telah menyerbu, dan bahkan tanah suciku pun tak lagi aman. Aku tak punya pilihan selain berlindung pada kekuatan yang dahsyat. Pemuda itu mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi bergabung dengan kekuatan yang dahsyat membutuhkan tanda kesetiaan. Aku tak punya uang. Untuk mendapatkan penerimaan dan perlindungan mereka, aku harus mencapai prestasi luar biasa, seperti, merebut kembali kuali ilahi 9 provinsi. Jiang Changsheng telah menghabiskan 3000 tahun menyendiri di satu tempat, akhirnya mencapai puncak pengadilan ilahi. Dengan sifat pengecutnya, jika bukan karena sisa-sisa kejahatan, ia bisa saja tetap di sini selamanya. Aku belum pernah berselisih dengan siapapun selama berabad-abad. Jika aku bertemu sisa-sisa kejahatan, bagaimana aku akan melawan mereka? Jiang Changsheng mengerutkan kening. Sesuai namanya, ia mengejar keabadian. Ia selalu percaya pada prinsip bahwa semakin lama kau hidup, semakin besar kekuatanmu. Kutu kupret berusia 1000 tahun hidup bersama kura-kura berusia 10.000 tahun. Setelah 100.000 tahun mengasingkan diri, aku akan menjadi tak terkalahkan, kan? Siapa yang bisa menandingiku? Sampai saat itu tiba, aku harus tetap bertahan hidup. Aku tak boleh Mahtei di tengah jalan. Jiang Changsheng gemar mencari tempat-tempat terpencil dan terpencil untuk beristirahat dengan tenang.
Karena itu, ia memberi dirinya julukan halus, Gouxian. Siapapun yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Namun, dunia Xuanhuang yang luas dirundung konflik, kau tak bisa menghindarinya begitu saja jika kau mau. Tanpa pilihan lain, Jiang Changsheng sering berpindah tempat tinggal. Hingga saat itu, sisa-sisa kejahatan menyerbu dan menghancurkan rumahnya. Jiang Changsheng menyadari kekacauan yang akan datang dan perlu mendapatkan perlindungan dari kekuatan yang dahsyat. Maka, ia memutuskan untuk kembali dan mengambil kuali ilahi Jiushu. Duar, duar, duar. Serangkaian raungan mengerikan bergema dari depan. Wajah Jiang Changsheng menggelap, dan ia segera menggunakan teknik melarikan diri untuk bersembunyi. Setelah memastikan keselamatannya sendiri, ia dengan hati-hati menatap ke depan. Ia menyaksikan pertempuran yang kacau. Seorang pemuda tampan memimpin 5 monster hantu untuk melawan 5 sisa pasukan. Astaga, orang ini terlalu kuat. Jiang Changsheng merendahkan suaranya dan berbisik pelan. Ia mulai mengamati dengan saksama kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak. Sisa pasukan harus dibunuh, tetapi situasinya harus diamati dengan jelas. Sangat penting untuk melihat apakah anak itu berada di atas angin. Yah, melihat betapa sengitnya pertarungan antara kedua belah pihak, dengan darah di setiap gerakan, seharusnya bukan tindakan yang disengaja untuk memancingku keluar. Namun, anak ini terlalu gegabah. Dia telah bertarung dengan pihak lain tanpa mempedulikan nyawanya beberapa kali. Ini tidak baik, tidak baik. Jiang Changsheng menganalisis dengan suara rendah, jika itu aku akan melarikan diri tanpa sepatah kata pun ketika aku menghadapi situasi seperti ini. Seperti kata pepatah, ada kehidupan, tidak ada kekhawatiran tentang kayu bakar. Sisa pasukan ini memiliki keunggulan dalam jumlah dan sangat sulit untuk dihadapi. Setelah mengamati sejenak dengan saksama, Jiang Changsheng menepuk kepalanya. Kenapa aku berdiri di sana? Aku di sini untuk menemukan kuali ilahi Jiushu. Untuk menemukannya, aku harus memusnahkan sisa-sisa ini. Akhirnya aku punya penolong, aku harus memanfaatkannya dengan baik. Setelah itu, Jiang Changsheng mendekat, menyembunyikan keberadaannya. Tak lama kemudian, ia tiba di medan perang. Jiang Changsheng bertepuk tangan, dan sebuah pola spiritual di jubahnya bersinar terang, menyelimutinya bagai air mengalir. Sosok Jiang Changsheng kini sepenuhnya tertutup oleh kehampaan, keberadaannya nyaris tak terdeteksi. Setelah itu, Jiang Changsheng dengan percaya diri memanggil boneka perang dari cincinnya. Pergi, bantu aku membunuh sisa-sisa ini, tapi jangan terburu-buru keluar dari sini, atau kau akan mengungkap posisiku. Berputarlah ke samping, sembunyikan keberadaanmu, lalu serang. Ia memerintahkan boneka itu. Seperti yang diduga, boneka itu berputar di samping sebelum menyerbu ke medan perang. Sebuah boneka perang raksasa menyerang, dan mata Lin Shen berkilat, mengira sisa-sisa itu punya lebih banyak bantuan. Boneka perang itu baru menyadari bahwa penolong itu sebenarnya ada di pihaknya setelah berhadapan dengan Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak. Lin Shen tertawa terbahak-bahak, siapapun itu, terima kasih. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, memanggil pedang naga hitam, dan menyerang Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat atas lainnya. Apa yang kau teriakkan? Apa itu tidak membuatku ketahuan? Jiang Changsheng panik. Ia kemudian mengaktifkan teknik melarikan diri, berganti posisi 4 atau 5 kali sebelum akhirnya kembali duduk. Sungguh, sangat berhati-hati. Lin Shen melepaskan tangannya, menghadapi sekelompok kaisar ilahi atas dengan sangat mudah. Kemanapun pedang naga hitam itu lewat, sisa-sisanya kesulitan untuk melawan, pertahanan mereka mudah hancur. Puff! Sebuah sisa tertusuk jantungnya oleh pedang, menyemburkan darah hitam. Lin Shen menarik lengan kanannya dan mengangkat tangannya untuk memenggal kepala sisa itu. Sebelum kepalanya sempat menyentuh tanah, ia menamparkan badan pria itu dengan punggung tangan, menghancurkannya seketika. Setelah membunuh satu sisa, semangat juang Lin Shen melonjak, matanya terfokus. Tanpa menoleh ke belakang, ia menyerang sisa lainnya. Puff! Kilatan pedang itu mengiris udara, mengirimkan hawa dingin yang bergejolak. Lawan telah terjerat dalam pertempuran bola-balik dengan Sang Bijak Agung. Ia bahkan tampak ditundukkan oleh Sang Bijak Agung. Pedang itu menebas dari sudut miring, menghancurkan kehampaan dimanapun ia lewat. Badan sisa-sisa itu terhuyung, menembus. Bagus sekali. Seru Jiang Changsheng, bersembunyi di balik bayangan, kagum. Dari sudut pandangnya, meskipun tingkat kekuatan pemuda ini tidak tinggi, kekuatannya tak tertandingi.
Sampai-sampai banyak taktik lawan tidak efektif melawannya. Meskipun tampak bertarung sekuat tenaga, ia sebenarnya pulih dari luka-lukaannya dengan mudah. Setelah beradu serangan dengannya beberapa kali, sisa-sisa itu tak mampu lagi bertahan, badan mereka diambang kehancuran. Lin Sen bekerja sama dengan makhluk hantu itu, dengan cepat menghabisi dua kaisar ilahi atas lainnya sebelum akhirnya menarik tangannya. Dari depan, boneka perang itu dengan halus menekan lawannya. "Berani kau, raung kaisar ilahi puncak, berani kau membunuhku, dan pasukan sisa kita akan menghancurkan seluruh klanmu." Lin Sen mensibir, matanya perlahan melirik, bertemu pandang dengan lawannya. "Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar takut." Lin Sen mensibir, melangkah maju dan menusuk kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak dengan pedang naga hitamnya. Serangan yang menentukan, bunuh sesuai perintah. Jiang Changsheng mengerutkan kening. Sisa-sisa ini telah mengincarku. Bagaimana jika dia menemukan cara untuk mengirimkan gambar ke sini? Bukankah aku akan menjadi target? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Dengan itu, Jiang Changsheng diam-diam mengaktifkan pola spiritual. Pola itu melayang ke langit, menyebarkan cahaya ke seluruh bumi seperti air terjun. Tindakan ini secara langsung memblokir semua sarana komunikasi. Kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak itu mendongak, tertegun. "Kutu kupret, aku akan dibunuh olehmu, dan kau masih memblokir area kehampaan ini. Apakah itu benar-benar perlu?" Dia sangat berhati-hati. Lin Sen mendongak dan tak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar menarik. Dia tidak muncul sendiri, tetapi menggunakan boneka perang untuk membantunya bertarung. Dia menggunakan teknik melarikan diri untuk mengubah wujudnya beberapa kali, dengan satu tujuan, agar tidak terekspos. Kemudian, setelah mendengar ancaman balas dendam dari Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak, ia segera memblokir semua metode komunikasi di dekatnya. Pendekatan ini benar-benar ampuh. "Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membunuh semua leluhurmu." Seolah menyadari takdirnya, sisa-sisa itu meraung, pupil matanya berkilat marah. "Kalau begitu kau harus mati." Wajah Jiang Changsheng berubah setelah mendengar ini. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi di pegunungan, menolak untuk maju, hanya untuk menghindari hukum karma. Di dunia ini, semua sebab dan akibat diatur oleh hukum. Misalnya, ia pergi berburu di pegunungan dan membunuh seekor anak serigala. Inilah penyebabnya. Anak serigala itu, dengan ayahnya yang kuat, membalaskan dendam anak serigala itu dan menyerangnya. Inilah akibatnya. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh hukum karma, Jiang Changsheng jarang berkelana ke dunia. Bahkan di puncak kekuatannya, ia tetap bersembunyi di pegunungan. Hari ini, setelah mendengar kata-kata berani seperti itu dari pihak lain, Jiang Changsheng ketakutan. Ia tidak ingin dinodai oleh karma. Swiss. Jiang Changsheng mengangkat tangannya dan meraih segenggam pola spiritual. Kemudian ia menjentikkan jarinya, dan pola-pola spiritual itu langsung melesat bagai anak panah dari busur, melesat liar menuju sisa-sisa itu. Puff, puff, puff. Pola-pola spiritual itu tak terhitung jumlahnya. Semuanya menghantam lawan. Apa-apaan ini? Sisa-sisa itu meliriknya, matanya hampir melotot. Kau bahkan tidak muncul, dan hanya melemparkan begitu banyak pola spiritual. Di antara mereka ada sekumpulan pola spiritual kaisar tingkat tinggi yang sangat kuat. Apa kau mencoba menghancurkan seluruh benua ini? Dengan serangkaian gelombang kejut yang dahsyat, sisa-sisa itu terhempas tak sadarkan diri dan berjatuhan di udara. Mata Lin Sen berbinar, dan ia memanfaatkan kesempatan itu. Ia melangkah maju, dan pedang naga hitam di tangannya menembus badan lawan dari udara tipis, menjepitnya ke kehampaan. Tembakan yang sempurna, tuntun menyeringai, dan lengannya berubah menjadi tanaman merambat tebal, melilit badan sisa-sisa itu di kedua sisi, menggantungnya. Krak, sisa-sisa itu terikat, badannya berlumuran darah hitam. Ia tiba-tiba meraung, mencoba melepaskan diri. Tanpa disadarinya, boneka perang itu tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju mulutnya. Ini perintah Jiang Changsheng. Ia tak boleh berteriak. Bagaimana kalau itu menarik lebih banyak sisa-sisa? Sisa-sisa itu tercengang. Ia merasakan tangan besar boneka perang itu merogoh mulutnya, lalu tiba-tiba mendorong ke depan dan menusuk tenggorokannya, meremukkan organ-organ dalamnya. Darah hitam menyembur dari luka-luka di sekujur badannya. Sungguh pemandangan yang tragis. Bahkan Lin Sen, yang berdiri di sampingnya, terkesima dengan gerakan ini.
Kejam sekali, mendesis. Sisa-sisa itu tercabik-cabik. Hei, siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Tuntun merasa tidak puas dan buru-buru menggunakan sulur-sulurnya untuk menyerap napas kehidupan sisa-sisa itu. Namun, boneka perang itu tampaknya sengaja melawannya. Ia langsung membentuk segel dengan tangannya, dan api yang mengerikan menyembur keluar dari mulutnya, membakar sisa daging dan darah sisa-sisa itu menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, rasanya itu belum cukup. Ia mengangkat tangannya dan menghantam kehampaan itu dengan pukulan. Kehampaan itu bergejolak, mendesis, dan disertai daya hisap yang besar. Ia membiarkan abunya tersedot ke dalam ruang yang bergejolak itu. Setelah semua ini selesai, ia berhenti. Serangkaian operasi itu membuat Tuntun tercengang. "Apa kau sakit jiwa?" Lin Sen melihat sekeliling dan akhirnya menemukan arah. "Karena kau telah membantuku, mengapa kau tidak keluar dan menemuiku?" Jiang Changsheng telah bersembunyi dengan baik, tetapi tiba-tiba melihat tatapan mata Lin Sen, dan hatinya terkejut. Dia benar-benar bisa melihat melalui metode pelarianku. Untuk sesaat, Jiang Changsheng sekali lagi mengaktifkan metode pelarian dan mengubah beberapa arah secara berurutan. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa lolos dari tatapan mata Lin Sen. Lin Sen juga merasa tertarik. Sekarang dia ada di sini, mengapa dia masih menghindarinya? "Saudaraku, keluar dan bicara." Lin Sen mengepalkan tinjunya. Napas pihak lain sangat lemah. Tetapi dia percaya bahwa ini disengaja oleh pihak lain. Segera, kekosongan itu retak. Seorang pria muda dengan wajah yang agak pucat berjalan keluar. Lin Sen menghela napas, "Aku sangat jujur, tetapi kamu terus menutupinya. Aku tidak ingin melihat pengganti, aku ingin melihatmu." Setelah berbicara, Lin Sen melambaikan tangannya, dan badan pemuda itu langsung menghilang. Melihat bahwa ia tidak punya jalan keluar, Jiang Changsheng hanya bisa mengeluarkan topengnya dan memakainya, lalu berjalan keluar dari kehampaan. "Saudaraku, kau benar-benar punya penglihatan yang tajam." Ia tersenyum sinis dan membungkuk. Tanda tanya. Saat Lin Sen menatap Jiang Changsheng juga menatapnya. Kesan pertamanya adalah pria ini sangat tampan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dari segi penampilan saja, hanya sedikit orang yang bisa menandingi Lin Sen. Selain itu, ia tinggi dan kuat, yang tentu saja memberi kesan tertindas. Lin Sen menyipitkan matanya. Pemuda di depannya mengenakan topeng. Pakaiannya biasa saja, namun, ia memiliki temperamen yang berbeda. Seolah-olah ia tidak kompetitif dengan dunia. Sangat lembut. Ia tidak memiliki temperamen buruk. "Saya Jiang Changsheng, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, rekan Tao." Pihak lain tertawa dan membungkuk. "Siapa nama Anda?" "Nama saya Lin Sen." Lin Sen membalas sapaan itu. Pada saat yang sama, ia mengulang 3 kata Jiang Changsheng dalam hatinya. Sepertinya ia tidak memiliki kesan apapun. Siapakah orang ini? Jiang Changsheng, di sisi lain, terkesima. Lin Sen. Apakah itu Lin Sen yang membantu pemimpin klan Qin menjadi penguasa segala alam, berulang kali mengalahkan Legiun Scotch, dan menyelamatkan puluhan juta nyawa? Mata Jiang Changsheng berbinar. "Aku, Jiang, selalu mengagumi para pahlawan dan orang-orang hebat." Nama Lin Sen setenar. "Guntur, kau menyanjungku." Lin Sen terkekeh, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Rekan Taois, apa yang membawamu ke benua Netherwater ini?" Ia merasakan bahwa pihak lain tampak sangat defensif dalam segala hal. Ini bukan hal yang buruk. Namun, sikap defensif ini agak berlebihan. Misalnya, Jiang Changsheng jelas memiliki kekuatan tempur yang tangguh, tetapi selama pertempuran awal, ia lebih suka membiarkan boneka perang beraksi daripada bertindak sendiri. Setelah mencabik-cabik pihak lain, ia akan meremukkan tulang-tulangnya dan menghamburkannya menjadi abu, bahkan mengirimkan abunya ke dalam kehampaan yang kacau. Ini bukan sekadar kehati-hatian, tetapi sedikit masalah mental. Tentu saja, karena ini adalah pertemuan pertama mereka, Lin Sen tidak tega mengatakannya. "Ah, saudara Lin sepertinya orang yang berintegritas. Ayo kita cari tempat ngobrol." Jiang Changsheng melihat sekeliling, merasa gelisah. "Ikuti aku." Dipimpin oleh Jiang Changsheng, Lin Sen tiba di hutan lebat di tengah hutan belantara. Ia melihat Jiang Changsheng memasang 7 susunan sihir berturut-turut, lalu menyeka keringat di dahinya dengan lega. "Maaf, saudara Lin, saya pernah disergap sebelumnya dan hampir mati, jadi saya cenderung lebih berhati-hati." Lin Sen tercengang. Kemudian,
Menyadari apa yang ia lakukan, ia ingin tertawa lagi. Lagi pula, kau adalah kaisar ilahi tingkat puncak. Dengan semua trik penyelamat hidupmu, bahkan seorang kaisar abadi pun tak akan mampu berbuat apa-apa padamu. Apa kau benar-benar seganteng itu? Ayo, minum teh. Jiang Changsheng membuatkan teh untuk Lin Sen, dan mereka duduk di lantai. Tempat peristirahatanku sebelumnya hancur oleh invasi besar-besaran para sisa. Aku tak punya pilihan selain berkelana, mencari tempat perlindungan berikutnya. Tapi aku segera menyadari bahwa ini tak akan berhasil. Jika para sisa itu menyerbu dunia Xuan Huang sepenuhnya, dimanapun aku bersembunyi, aku tak akan aman. Jiang Changsheng menyesap tehnya dan berdecak. Benar, Lin Sen mengangguk. Meskipun pihak lain terlalu berhati-hati, idenya bagus. Jadi, aku ingin berlindung pada kekuatan yang maha kuasa. Di bawah perlindungan mereka, aku seharusnya bisa berkultivasi dengan damai. Setelah aku mengasingkan diri selama 100.000 tahun, tak seorang pun di dunia ini seharusnya bisa mengalahkanku. Jiang Changsheng berbicara dengan penuh semangat. Itu benar, tapi kedengarannya agak aneh. Mengasingkan diri selama 100.000 tahun. Apa kau benar-benar punya waktu untuk itu? Jadi, kau datang ke benua Yushui ini. Kudengar kuali ilahi 9 provinsi, pusaka umat manusia, hilang di benua Yushui ini dan dihuni oleh sisa-sisanya. Aku ingin mengambilnya dan mempersembahkannya kepada klan Qin. Sekaligus, kuharap mereka memberiku sebidang tanah agar aku bisa berkultivasi dengan tenang. Mata Jiang Changsheng berbinar-binar. Bagi klan Qin, melindungi orang biasa sepertiku bukanlah beban yang terlalu berat, kan? Lin Sen terkejut dengan keinginan Jiang Changsheng. Ia benar-benar tidak berambisi. Aku mengerti sudut pandangmu, tapi kuali ilahi 9 provinsi sudah ada di tanganku. Lin Sen menyeringai. Aku datang ke benua Yushui untuk itu, tapi jangan berkecil hati. Jika kau menginginkan perlindungan klan Qin, aku bisa membantumu menemukannya. Benarkah? Seru Jiang Changsheng gembira. Bagiku, aku tidak butuh banyak. Sepetak tanah kecil saja sudah cukup. Aku bahkan tidak butuh sumber daya kultivasi. Aku menyerap esensi langit, bumi, matahari, dan bulan setiap hari, dan aku masih bisa berkultivasi. Lin Sen menggosok hidungnya, takjub dengan ambisi besar Jiang Changsheng. Kalau dipikir-pikir, itu tidak salah. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Baiklah, kalau begitu kau boleh kembali ke klan Qin bersamaku kali ini. Saudara Jiang sangat baik hati, klan Qin pasti akan menyambutmu. Lin Sen tersenyum, tidak menolak. Jiang Changsheng adalah sosok yang tangguh, seorang kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak. Sayangnya, dia agak pengecut. Semua yang dia lakukan selalu mengutamakan keselamatannya sendiri. Bahkan saat bertemu dengannya, dia mengenakan topeng. Haha, jangan takut ditertawakan oleh saudara Lin. Alasan aku tidak melepas topeng ini adalah karena aku tidak ingin terlibat dalam hubungan sebab akibat. Jiang Changsheng melihat tatapan aneh di mata Lin Sen dan buru-buru menjelaskan, saya selalu rendah hati dan tertutup. Saya jarang terlibat dalam urusan duniawi, dan saya tidak ingin terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Tujuan saya adalah berlatih dalam kedamaian dan ketenangan. Lalu untuk apa Anda berlatih? Keabadian, sumber daya terbatas, dan semua orang menginginkan keabadian. Jika Anda tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan sumber daya, bagaimana Anda bisa berjalan mulus di jalan ini? Begini, justru karena semua orang bersaing, persaingan internal yang kuat telah tercipta. Jika Anda menemukan harta karun di luar, sekelompok orang akan datang untuk bersaing dengan Anda. Semua orang iri. Ketika ada persaingan, akan ada korban. Betapa berbahayanya. Jadi, orang lain berkompetisi, tapi aku tidak. Aku hanya mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Itu tidak lebih dari sedikit lebih lambat dari yang lain. Apa aku takut? Aku tidak takut. Kalau aku lebih lambat dari yang lain, ya sudahlah. Aku tidak berkompetisi dengan yang lain. Aku berlatih menyendiri setiap hari. Apa kecepatan memengaruhiku? Yang lain, dengan mengandalkan sumber daya kultivasi, bisa mencapai alam dalam 10 tahun. Tanpa mereka, mungkin butuh 100 tahun bagiku. 100 tahun ya 100 tahun. Aku akan menemukan tempat persembunyian yang aman selama 100.000 tahun. 200.000 tahun. Cepat atau lambat, aku akan muncul tak terkalahkan. Kata-kata Jiang Changsheng bergema bagai guntur di telinganya. Lin Sen menggosok hidungnya. Dia mengerti, tapi tidak setuju.
Inilah perbedaan pemikiran mereka. Namun, tidak ada yang benar atau salah. Keduanya baik. Duar. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna. Petir yang mengerikan menyambar, kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas semakin meningkat. Kutu kupret, bencana surgawi datang lagi. Jiang Changsheng tiba-tiba berdiri, wajahnya sedikit berubah. Aku sudah menahannya begitu lama, dan aku tidak menyangka akan datang lagi. Bencana surgawi macam apa ini? Lin Shen mendongak, terpana oleh kekuatan yang mengerikan itu. Guntur bergemuruh di kehampaan, seolah-olah akan menyambar kapan saja. Kemungkinan besar akan mencabik-cabik orang. 100 kali lebih dilebih-lebihkan daripada kesengsaraan hidup di pengadilan ilahi. Kesengsaraan besar Kaisar Abadi. Jiang Changsheng menarik napas dalam-dalam. Dalam 100 tahun terakhir, aku telah menahan lebih dari 10 kesengsaraan surgawi, tetapi akhir-akhir ini, kesengsaraan ini semakin sering terjadi. Lin Shen bingung. Saudaraku, mengapa kau tidak selamat dari kesengsaraan surgawi dalam 100 tahun terakhir? Setelah bertahun-tahun, sungguh omong kosong jika mengatakan kau tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi ini. Mampu menahan kesengsaraan surgawi begitu lama, kau pasti orang yang kejam. Aku sudah menghitungnya menggunakan metode deduksi. Sekarang, dengan kekuatanku sendiri, kemungkinan berhasil selamat dari kesengsaraan hanya 98%. Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Jiang Changsheng tampak serius. Begini, Lin Shen benar-benar tak bisa menahannya. Lagi, ini pertama kalinya ia terdiam. Kemungkinan 98% sama saja dengan bunuh diri. Kenapa kata-katamu terdengar begitu menyebalkan? Kau harus tahu bahwa setelah selamat dari bencana ini, kau bisa dipromosikan menjadi Kaisar Abadi. Lin Shen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, jika kau selamat, kau bisa menjadi Kaisar Abadi, tapi bagaimana jika tidak? Bukankah kau akan berubah menjadi abu dan menghilang begitu saja? Jiang Changsheng membantah dengan alasan dan bukti. Jiang selalu berhati-hati. Jika aku tidak 100% yakin, aku tidak akan pernah melakukan apapun. Jika aku menang, tidak apa-apa, tetapi jika aku kalah, konsekuensinya tak terbayangkan, dan aku bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Lin Shen tiba-tiba merasa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Tidak, Lin Shen mengulurkan tangannya dan menggosok alisnya. Bagaimana mungkin aku membiarkannya mengubah pandangan duniaku dengan begitu mudah? Kalau begitu, malapetaka surgawi ini akan datang, apa yang akan kau lakukan? Lin Shen tak berdaya, tidak ada yang bisa kulakukan selain menahannya. Kata Jiang Changsheng serius. Ia menarik napas dalam-dalam, Saudara Lin, tolong lindungi aku sementara aku menahan kesengsaraan. Setelah itu, Jiang Changsheng menangkupkan kedua tangannya, memadatkan aura mengerikan yang melonjak liar. Sebuah jejak telapak tangan yang mengerikan muncul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, Jiang Changsheng memukul dadanya dengan backhand. Puff! Ekspresi Jiang Changsheng muram, dan ia terduduk di tanah. Apa ini? Wajah Lin Shen dipenuhi keheranan. Aku melukai diriku sendiri, memaksa auraku turun. Dengan cara ini, kesengsaraan, yang tidak dapat merasakan auraku, akan otomatis menghilang. Jiang Changsheng segera mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengatur napasnya. Wajahnya berubah dengan cepat, dari pucat menjadi kemerahan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menghela napas lega. Lin Shen tertegun. Ini sungguh luar biasa. Dia bisa saja naik ke Kaisar Abadi ratusan tahun yang lalu, tetapi dia terus menekan wilayahnya. Apa yang ingin dia capai? Bagi mereka yang berbakat rata-rata, kesengsaraan surgawi memang sangat berbahaya. Tapi kau hampir mencapai level Kaisar Abadi, bagaimana mungkin bakatmu biasa saja? Bahkan orang biasa pun memiliki peluang 60-70% untuk bertahan hidup. Tapi kau, di sisi lain, sudah 98% dan masih sangat berhati-hati. Namun, ini adalah pilihan Jiang Changsheng sendiri, dan Lin Shen tidak bisa berkata apa-apa. Saudaraku, tolong perkenalkan aku pada klan Qin. Jiang Changsheng membersihkan debu dan berdiri. Aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagi klan Qin. Aku telah menemukan bahwa bahkan jika kau bergabung dengan klan Qin, kau tidak akan banyak berguna. Lin Shen memutar matanya ke arah Jiang Changsheng. Awalnya kupikir dengan kekuatanmu, kau bahkan tak perlu memikirkannya. Klan Qin pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Sekarang tampaknya kau bahkan tak punya nyali untuk bertahan dari kesengsaraan ini.
Jika klan Qin menghadapi konflik di masa depan, kemungkinan besar kau akan melarikan diri. Meski begitu, aku mudah didukung, kata Jiang Changsheng cemas. Sebagai kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak, kau bisa naik ke kaisar abadi kapan saja. Konsumsi energi spiritual yang dibutuhkan akan sangat mengerikan. Jika kau bergabung dengan klan Qin, setidaknya kau akan menjarah energi spiritual sejumlah besar individu kuat. Dan kau tidak punya rasa kehormatan atau misi keluarga. Lin Sen membungkuk. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya, tapi aku lupa kau bergabung dengan klan Qin. Ia telah mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Kepribadian Jiang Changsheng tidak dapat diubah. Tidak ada manfaatnya mengizinkannya bergabung dengan klan Qin. Namun, ada kerugiannya, yaitu menjarah energi spiritual milik orang lain. Sekalipun ia meraih kaisar abadi tanpa alasan, ia tak akan bertindak, takut akan konsekuensi karma. Saudara Lin, kau sudah melihatnya. Bukannya aku tak akan bertindak. Aku sangat terukur dalam apa yang kulakukan. Aku harus benar-benar yakin sebelum bertindak. Jiang Changsheng buru-buru menjelaskan sambil tertawa canggung, aku, Jiang Changsheng, bukanlah tipe orang yang mendambakan hidup. Tidak, meskipun aku, Jiang Changsheng, mendambakan hidup dan takut mati, aku tetap memiliki prinsip hidup yang paling mendasar, berencana sebelum bertindak, dan membunuh orang lalu meninggalkan mereka menjadi abu. Ia tahu ia kekurangan pendukung. Masa-masa mencari tempat terpencil untuk berkultivasi telah berakhir dengan serbuan para sisa. Bagaimana jika, di masa depan, ia dikelilingi oleh para sisa saat berkultivasi? Karena itu, ia harus bergantung pada seseorang. Jika klan Qin dalam bahaya, maukah kau membantu? Tanya Lin Sen sambil tersenyum tipis. Aku akan menilai situasinya. Jiang Changsheng berkata dengan serius, balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Saat musuh kuat, aku akan mundur dan berlatih keras dalam pengasingan. Saat nyawa musuh hampir habis, aku akan menyerang dengan keras dan menghantam wajahnya. Sungguh penilai situasi yang baik. Lin Sen mengacungkan jempol. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Sen berbalik dan pergi. Tanpa menoleh ke belakang, orang ini terlalu berhati-hati. Melihat dia masih mengenakan topeng, dia takut mengungkapkan wajah aslinya dan terkontaminasi karma. Dia orang yang sangat menarik, tapi dia tidak cocok untuk menjadi teman. Bagaimana jika aku mengkhianatimu saat aku menghadapi bahaya? Hei, saudara Lin, jangan pergi. Jiang Changsheng buru-buru mengikutinya. Meskipun aku takut mati, tetap ada batasnya. Jika klan Qin membutuhkanku di masa depan, aku bersedia berdiri. Lin Sen awalnya enggan memperhatikannya, tetapi Jiang Changsheng seperti permen lengket dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Swiss, Lin Sen berhenti dan berkata, baiklah. Karena kamu begitu bertekad untuk bergabung dengan klan Qin, aku tidak akan menghentikanmu. Apakah kamu punya sumber daya untuk berkultivasi? Aku sudah menjelajahi reruntuhan sebelumnya dan mendapatkan beberapa. Jiang Changsheng menggaruk kepalanya, tapi itu jelas tidak sebagus yang kamu miliki, saudara Lin. Berikan padaku sebagai uang perlindungan. Lin Sen merentangkan tangannya, kamu bergabung dengan klan Qinku untuk berkultivasi. Aku tidak tahu berapa banyak energi spiritual kita yang akan terkuras. Wajar bagiku untuk meminta uang perlindungan darimu, kan? Lagi pula, kamu mungkin tidak bisa diandalkan di saat kritis, dan kita tidak boleh kehilangan uang. Jiang Changsheng tercengang. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, oke, ayo kita lakukan. Ia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Sen. Semua barangku ada di sini. Tuntun tercengang. Lin Sen, luar biasa. Seperti yang diharapkan darimu, kau rela mencabuti bulu angsa yang paling lewat sekalipun. Serunya berulang kali. Bahkan orang yang sangat berhati-hati sekalipun, kau rela memanfaatkannya. Aku mengagumimu. Lin Sen menimbang cincin penyimpanan itu. Cincin itu memang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi. Itu cukup sebagai uang perlindungan. Jelas bahwa Jiang Changsheng dengan tulus mencari tempat untuk mundur dan berkultivasi. Lin Sen mengangguk, ikut aku. Ia senang. Sebenarnya, memiliki kaisar abadi lain di klan Qin bukannya tanpa manfaat. Memang benar bahwa kaisar abadi menyerap banyak energi spiritual. Tetapi yang tidak disebutkan Lin Sen adalah bahwa ketika mereka berkultivasi, kaisar abadi juga melepaskan sejumlah besar keberuntungan. Keberuntungan ini justru dapat memperkuat kekayaan klan Qin.
Singkatnya, bahkan jika Jiang Changsheng tidak bertindak, manfaatnya tetap lebih besar daripada kerugiannya. Belum lagi, Lin Sen juga mengumpulkan uang perlindungan yang begitu besar. Untung besar, kan? Pertarungan antara si pelit dan Gou Xian. Si pelit menang telak. Hari sudah larut malam. Lin Sen dan Jiang Changsheng berencana bermalam di sini dan pergi keesokan harinya. Lin Sen membuat tempat tidur empuk dari sulur-sulur tanaman merambat dan berbaring untuk beristirahat. Di sebelahnya, Jiang Changsheng menggunakan pola spiritual untuk membentuk 3 formasi berbeda. Ia tidur di tengah setiap formasi, memungkinkannya bereaksi seketika terhadap gangguan apapun. Lin Sen menatap bulan purnama di langit, bertanya-tanya bagaimana ia akan mengungkapkan segalanya kepada Xiao Ling setelah perang dengan sisa-sisa berakhir. Apakah ia akan menyalahkannya? Lin Sen, karena kau sudah bebas, keluarkan kuali ilahi 9 provinsi itu dan tunjukkan pada kami. Saran Mo Yuan, ia sangat tertarik pada peradaban semua ras. Kuali ilahi 9 provinsi adalah artefak perunggu generasi pertama yang ditempa oleh nenek moyang manusia. Kuali itu juga merupakan simbol semangat peradaban manusia. Meskipun kekuatannya mungkin tidak menakutkan, maknanya tak diragukan lagi penting. Baiklah, Lin Sen dengan santai memanggil kuali ilahi 9 provinsi dan melemparkannya kepada Mo Yuan. Pergi dan amatei sendiri. Mo Yuan meletakkan kuali ilahi 9 provinsi di tanah dan mengamateinya dengan saksama. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh garis-garis pada kuali ilahi 9 provinsi. Setiap garis menggambarkan perubahan sejarah manusia. Meninggalkan perasaan berat di lubuk hatinya. Tangan Mo Yuan membelai semuanya, tak ingin melewatkan jejak sekecil apapun. Akhirnya, tangannya menyentuh sudut tersembunyi kuali ilahi 9 provinsi dan berhenti. Hah, Mo Yuan mengerutkan kening, dengan hati-hati mengusap titik itu dengan jari-jarinya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah, dan ia mendekat. Di sana, sebuah garis tunggal yang biasa saja. Garis itu menelusuri seluruh persimpangan kuali ilahi 9 provinsi, melengkung membentuk lengkungan halus membentuk oval tipis. Namun oval ini tampak agak janggal. Garis itu sama sekali tidak menyerupai kuali ilahi 9 provinsi itu sendiri. Lin Sen, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kuali ilahi 9 provinsi? Tanya Mo Yuan lembut, sambil berbalik. Ada apa, saudara keenam? Apa kau menemukan sesuatu? Ia mencondongkan badan lebih dekat, tersenyum. Kuali ilahi 9 provinsi, kurasa kita semua tahu tentangnya. Ini adalah artefak perunggu yang dibuat oleh para leluhur umat manusia. Benda ini merupakan perwujudan dari kebijaksanaan para leluhur umat manusia. Burung dan binatang yang terpahat di atasnya adalah semua hal yang telah disaksikan langsung oleh para leluhur. Lin Sen kemudian berkata, 4 naga leluhur adalah pengendali terkuat di dunia ini dan sumber pasang surut segala sesuatu. Aku tidak tahu tentang umat manusia di tempat lain, tapi, leluhur umat manusia di alam Xuan Huang baru muncul ratusan ribu tahun yang lalu, dan sejarahnya tidak terlalu panjang. Pada masa itu, umat manusia berkembang sangat pesat, dan ditambah dengan jumlah mereka yang besar, mereka secara bertahap berkembang hingga saat ini dan memiliki posisi dominan yang absolut. Mo Yuan menjelaskan, dalam sejarah umat manusia, tidak ada catatan tentang 4 naga leluhur. Mungkin umat manusia tidak percaya pada dewa atau takdir sejak kelahirannya, sehingga mereka percaya bahwa mereka dapat mendobrak segala batasan dan merupakan satu-satunya penguasa segala sesuatu di dunia. Sayangnya, gagasan ini salah. Ras manusia diciptakan. Wajah Mo Yuan tampak sedikit muram ketika mengatakan ini, dan kemungkinan besar, sama seperti kau menciptakan ras di dunia Sumerumu sendiri, ras manusia juga lahir dengan cara ini. Lin Sen sedang berbaring untuk beristirahat, dan setelah mendengar ini, ia tiba-tiba duduk. Aku tidak begitu mengerti, kata Lin Sen dengan suara berat. Ceritakan lebih banyak. Maksudku, ras manusia, seluruh dunia Xuan Huang, dan bahkan zona terlarang di luar semuanya diciptakan oleh makhluk yang lebih kuat. Bukan dunia historis ini yang melahirkanmu, tetapi orang lain yang menciptakanmu. Mo Yuan mengangkat kuali ilahi Jiushu. Dan makhluk yang menciptakanmu kemungkinan besar adalah naga leluhur. Ia menunjuk pola melingkar itu dan berkata, sisik naga ini buktinya. Lin Sen menunduk dan melihat bahwa pola melingkar itu memang identik dengan sisik naga yang diperolehnya. Ini sungguh menjelaskan banyak hal. Ketika nenek moyang kita menempa artefak perunggu, mereka menuangkan seluruh pemahaman mereka tentang dunia ini ke dalamnya.
Ini adalah buah kerja keras umat manusia, sesuatu yang ingin kita wariskan. Oleh karena itu, terdapat berbagai totem, burung, dan binatang di atasnya. Tapi tidak ada naga. Ini sangat keliru. Sejak zaman purba, naga sungguhan telah ada dalam mitologi. Tapi mengapa tidak ada naga di kuali ilahi Zeushu ini? Bukan hanya tidak ada gambar naga asli, tetapi di tempat yang paling tersembunyi, sebuah sisik naga muncul. Ini hanya berarti satu hal, nenek moyang umat manusia sedang menyampaikan pesan untuk masa depan. Dan kemungkinan besar umat manusia diciptakan oleh naga leluhur. Namun, pernyataan ini tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, hanya diisyaratkan. Dengan pengetahuan Mo Yuan yang luas, analisis ini dengan sempurna mengikuti semua logika. Bagi umat manusia, naga leluhur adalah penguasa, dewa pencipta. Karena itu, nenek moyang kita bahkan tidak berani menggambarkan totem mereka. Mereka hanya bisa menggunakannya sebagai pengingat bagi generasi mendatang. Umat manusia harus melawan, harus menentang takdir. Kita tidak bisa menjadi budak selamanya. Lin Sen tersenyum. Itu hanya interpretasimu. Menurutku, umat manusia adalah makhluk paling kuat di dunia ini. Apakah menurutmu umat manusia diciptakan oleh naga leluhur, dan dikekang olehnya kemana-mana? Kurasa keempat naga leluhur hanyalah tunggangan bagi umat manusia yang kuat. Mungkin mereka semua tungganganku. Begitu kata-kata ini terucap, guntur dan kilat bergemuruh di langit, merobek kehampaan. Kekuatan ilahi yang mengerikan terus melonjak. Rasanya dunia sedang dihancurkan. Wajah Mo Yuan memucat. Jangan bicara omong kosong. Keempat naga leluhur itu tangguh, para dewa pencipta. Baiklah, Lin Sen menggelengkan kepalanya. Sudahlah, jangan bahas topik ini lagi. Aku terlalu malas memikirkan hubungan antara manusia dan naga leluhur. Jika empat naga leluhur adalah penguasa, aku pasti akan menjadi makhluk yang lebih unggul dari mereka di masa depan. Setelah ia selesai berbicara, aura mengerikan dan kuat terpancar darinya. Ini keyakinan yang mutlak, terukir jauh di dalam jiwanya, tertanam di tulangnya. Haruskah manusia tunduk pada naga leluhur? Sama sekali tidak. Terlebih lagi, Lin Sen merasa sisik naga ini tampak familiar. Sisik itu sangat mirip dengan sisik naga yang diberikan naga tua itu dalam kesadarannya saat pertama kali membangkitkan lengan naga hitam. Kaisar Naga, akhirnya aku menunggumu. Kaisar Naga, kau ternyata memiliki begitu banyak segel, dan aura ini, sungguh mengejutkan, aku mengerti. Seekor naga sejati yang besar melayang di atas dunia ini. Api berkobar di mata naganya yang besar. Kaisar Naga, aku bersedia memasukkan semua energi yang tersisa dalam kesadaranku ke dalam dirimu, menjadi salah satu dari sekian banyak sisik nagamu. Kaisar Naga, kau harus segera melepaskan diri dari belenggu dan membunuh mereka semua, hahaha. Saat ini, sisik naga yang diberikan naga tua itu sepenuhnya tumpang tindih dengan pola-pola di kuali. Keesokan paginya, Jiang Changsheng terbangun dari tidurnya. Ia berjalan ke formasi dan memilin sehelai rambut. Setelah memeriksanya sejenak, ia mengangguk puas. Pertama, rambut itu masih ada. Kedua, itu adalah helaian rambut yang sama yang ia letakkan di sana. Ini menandakan tidak ada yang datang tadi malam. Selamat pagi, Saudara Lin. Jiang Changsheng meregangkan badan. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Ya, Lin Sen mengamati sekeliling mereka. Sehari sebelumnya, mereka berdua telah mencapai tepi benua Netherwater dan beristirahat di sana semalaman. Malam itu berlalu dalam keheningan total. Tidak ada sisa-sisa kejahatan yang datang untuk memperkuat mereka. Hal ini sedikit mengecewakan Lin Sen. Ia bisa saja pergi kemarin, tetapi ia ingin sedikit menguji keberuntungan, menunggu kesempatan. Sayangnya, tidak ada sisa-sisa yang tertipu oleh tipuannya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan tanpa henti, langsung kembali ke klan Qin. Lin Sen menyerahkan kuali ilahi 9 provinsi kepada Qin Senchi. Sekarang, Qin Senchi adalah penguasa segala alam. Tentu saja, dialah yang seharusnya memutuskan kepemilikan kuali ilahi 9 provinsi, simbol warisan leluhur umat manusia. Qin Senchi menyimpan kuali ilahi 9 provinsi dan mengalihkan pandangannya pada Jiang Changsheng. Secercah rasa ingin tahu terpancar di matanya. Siapa ini? Jiang Changsheng, teman yang kutemui di benua Netherwater. Dia pria yang cukup baik. Dia akan tinggal bersama klan Qin untuk berkultivasi sementara waktu. Lin Sen memperkenalkan sambil terkekeh. Dia seharusnya bisa segera naik ke tingkat kaisar abadi,
dan dia akan menjadi tambahan yang kuat bagi klan Qin kita. Salam, Ketua Klan. Jiang Changsheng memberi hormat cepat sambil terkekeh. Qin Senchi mengangguk. Seorang kaisar abadi datang ke klan Qin adalah hal yang baik, apapun motif mereka. Bahkan jika dia hanya tinggal, dia akan membawa banyak kekayaan bagi klan Qin. Kalau begitu, carikan dia tempat untuk menetap. Qin Senchi melambaikan tangannya. Aku akan mengingat kontribusimu pada kuali ilahi 9 provinsi. Setelah kita mengalahkan musuh yang tersisa, aku akan memberimu hadiah yang setimpal. Kita semua keluarga, tak perlu seformal itu. Lin Sen terkekeh, menarik Jiang Changsheng pergi. Klan Qin, surga yang begitu kaya, sungguh tak terlupakan. Mata Jiang Changsheng terbelalak. Ia telah berkelana kemana-mana, berlatih dengan tekun di berbagai tempat. Namun, tak ada lingkungan kultivasi yang dapat menandingi klan Qin. Membayangkan bisa kembali ke sana dengan damai saja sudah luar biasa. Lin Sen mencarikannya tempat untuk menetap dan berkultivasi. Setelah itu, ia mengumpulkan semua sumber daya kultivasinya dan bergegas kembali ke garis depan. Peningkatan ranah sudah dekat, tanah suci Feng Ying kini praktis setengah Mahtei. Namun semua ini karena ketidakhadiran Yingqing. Ia memimpin sekelompok prajurit tangguh untuk menjelajahi zona terlarang kehidupan. Ketika Yingqing kembali, badai berdarah juga akan meletus. Bagi Lin Sen, meskipun ia dilindungi oleh klan Qin dan tidak takut akan hal-hal ini, ia tetap harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain selamanya, bukan? Jadi, Lin Sen memutuskan untuk meningkatkan kemampuannya di garis depan. Dia memperoleh informasi akurat dari pasukan, mengandalkan informasi ini untuk melawan balik dengan sisa-sisa pasukan. Seorang diri, dia menaklukkan 3 dunia purba dan 10 pos pemeriksaan di seluruh alam semesta. Dia menghancurkan Legiun Scourge, memaksa mereka mundur. Ketenaran Lin Sen bergema di seluruh dunia. Semua orang yang menyebutkannya memberinya acungan jempol. Sementara itu, pembantaian brutal Lin Sen telah menarik perhatian para penguasa di antara pasukan yang tersisa. Mereka mulai mengirim prajurit tingkat kaisar abadi untuk menangkapnya. Namun Lin Sen tahu rencananya dan tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang sulit. Dia muncul dan menghilang tanpa jejak, menyebabkan pasukan yang tersisa sangat menderita. Setahun berlalu dengan tenang, Lin Sen naik ke level kaisar ilahi atas. Dia bisa dengan mudah membunuh kaisar ilahi puncak. Namun, dia masih belum bertarung dengan kaisar abadi. Tidak ada waktu, maupun kesempatan. Jika dia menemukan kesempatan, dia pasti akan menghadapinya. Kampanye tahun ini telah memakan korban yang sangat besar di seluruh dunia Xuan Huang. Koalisi yang dipimpin oleh klan Qin telah menderita setidaknya 30% korban jiwa. Pasukan yang dikirim oleh faksi lain juga menderita banyak korban jiwa. Di atas level kaisar abadi, kedua belah pihak menderita berbagai tingkat pengorbanan. Bagi dunia besar Xuan Huang, kecenderungan ekspansionis sisa-sisa akhirnya terhenti. 5 legiun bencana utama, pada tahap awal mereka, terus-menerus menyerang dan merebut kota-kota dan benteng-benteng, menduduki ribuan dunia purba. Sekarang, kurang dari 100 dunia purba dan sistem bintang yang tersisa di bawah kendali mereka. Dapat dikatakan bahwa Qin Changkong telah memenangkan tahap pertama. Sementara itu, ada kabar baik lainnya. Qin Changkong terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Abadi lawan, tetapi ia berhasil membunuhnya. Berkat pertempuran ini, Qin Changkong akhirnya berhasil melepaskan diri dari penghalang terakhirnya dan mencapai status Kaisar Abadi. Klan Qin telah mendapatkan Kaisar Abadi lainnya. Nenek Long, yang berada di level yang sama, belum mencapai level berikutnya karena kehilangan umur yang signifikan. Tampaknya hanya selangkah lagi, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Di perkemahan, Qin Changkong, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, mengamati pertempuran. Bencana kelima hampir musnah oleh kita, hanya menyisakan sedikit yang tersisa di alam Huafeng. Bencana keempat dan kedua telah menderita kerugian besar dan sekarang terisolasi. Mereka belum menyerang kita selama 2 bulan. Lebih dari separuh bawahan langsung bencana pertama, para penjahat yang tersisa, telah terbunuh, dan bala bantuan sedang dikirim. Lapor seseorang di dekatnya. Ya, Qin Changkong tersenyum. Bagus sekali. 5 legiun bencana utama telah hancur. Langkah kita selanjutnya adalah melenyapkan mereka sepenuhnya. Dalam 3 hari, kita akan mengumpulkan pasukan besar dan menyerbu langsung ke alam Huafeng untuk melenyapkan bencana kelima sepenuhnya. Saat ini,
Hanya tersisa 2 kaisar abadi tahap pertama dari bencana kelima di alam Huafeng. 7 atau 8 kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak. Ini adalah kekuatan terakhir mereka yang tersisa. Ya, semua orang patuh. Ngomong-ngomong, apakah anak Lin Sen itu membawa kejutan baru-baru ini? Tanya Qin Chang Kong tiba-tiba. Pria itu menggelengkan kepala dan hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari kejauhan. Laporkan, Tuan, surat dari Lin Sen. Seseorang yang memegang amplop bermotif spiritual datang dan menyerahkannya kepada Qin Chang Kong. Qin Chang Kong membukanya dan meliriknya, ekspresinya sedikit berubah. Anak ini agak sombong. Dia benar-benar pergi ke alam Huafeng sendirian. Meskipun bencana kelima lemah, ia masih memiliki 2 kaisar abadi. Ya, itu tidak bisa diremehkan. Semua orang berbicara satu demi satu, ekspresi mereka serius. Lupakan saja, mari kita abaikan bocah ini. Qin Chang Kong berkata sambil tersenyum, dia tahu apa yang dia lakukan. Karena dia akan pergi ke alam Huafeng, mari kita berbalik dan menyerang kelompok bencana alam lainnya. Aku berharap bisa mengakhiri perang melawan 5 bencana alam besar dan memusnahkan semuanya dalam setahun. Ya, semua jenderal siap bertempur, semangat juang mereka tinggi. Di mana Qin Ling? Tanya Qin Chang Kong santai setelah memberi perintah. Qin Ling memimpin pasukan dan meraih banyak prestasi luar biasa tahun lalu. Dia juga tidak boleh diremehkan. Sang Dewi akan segera dipromosikan ke puncak Istana Dewa. Dia memimpin pasukan untuk berpatroli di pinggiran. Kita selalu berhubungan dengannya dan dapat memberikan bala bantuan segera setelah ada bahaya. Seorang tetua menjawab, anak muda selalu suka mencari kegembiraan. Qin Chang Kong melambaikan tangannya dan tertawa, lepaskan mereka, kita akan berjuang sendiri. Alam Huafeng. Lin Sen berdiri di luar alam purba, wajahnya dipenuhi desahan. Kudengar bencana kelima hanya memiliki 2 kaisar abadi yang tersisa. Cek-cek, kalau begitu, bagaimana mungkin aku, Lin Sen, tidak datang? Lin Sen memiliki banyak kenangan mendalam tentang bencana kelima. Dulu di kota 10 abadi, kelompok makhluk hidup ini telah membawa begitu banyak kehancuran bagi umat manusia. Mereka adalah teman lama, bisa dibilang. Yah, teman lama yang menginginkan kematian pihak lain. Mendengar bahwa bencana kelima akan segera musnah, Lin Sen memutuskan untuk mengirim teman-teman lama ini pergi. Lin Sen, 2 kaisar abadi, ada beberapa risiko. Tuntun memperingatkan, kalau begitu, kalian harus mencobanya. Bukankah kalian selalu ingin mandiri? Hari ini, aku akan membunuh kaisar abadi dari klan makhluk hidup dan menyerahkannya kepada kalian untuk diserap. Lin Sen berseri-seri, aku berbeda dari Jiang Changsheng. Dia suka bersembunyi, sehingga mendapat julukan Gouxian, tapi aku menghadapi tantangan secara langsung, menjadi lebih berani di setiap pertarungan. Karena aku punya kesempatan untuk bertarung dengan kaisar abadi, aku, Lin Sen, tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Aku sangat yakin bahwa pertarungan yang hebat dapat menghasilkan versi diriku yang lebih baik. Aku juga merasakan hal yang sama. Semangat juang sang bijak agung tinggi, otot-ototnya menegang. Jubah merahnya hampir meledak karena berat badannya. Cucu bersandar pada tanaman rambat, meletakkan tangannya di bawah kepala. Cek, 5 legiun Scotch hanyalah garda depan dari sisa-sisa, tidak lebih. Kau bahkan belum melihat sisa-sisa yang benar-benar kuat. Kalau begitu aku berharap bisa bertemu mereka lebih cepat daripada nanti. Lin Sen tersenyum dan mengajak si rambut merah muda keluar. Bantu aku memutus semua komunikasi eksternal dengan seluruh alam Huafeng. Bisakah kau melakukannya? Ya, tapi kau juga akan kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Tegas si rambut merah muda. Pada saat itu, bahkan jika kau ingin meminta bantuan, kau tidak akan bisa. Meminta bantuan, Lin Sen tampak terkejut. Apakah aku membutuhkannya? Melihat kepercayaan dirinya, si rambut merah muda tidak peduli. Kalau begitu, silakan, aku akan mengurus ini. Setelah itu, si rambut merah muda mengumpulkan aliran energi spiritual dan mulai mengukir formasi di sekitar alam Huafeng. Lin Sen tertawa terbahak-bahak dan terbang ke alam Huafeng. Ia tidak menyembunyikan kehadirannya. Ini benar-benar berbeda dari penjelajahannya sebelumnya ke benua air Nether. Di benua air Nether, ia menyamar karena takut musuh akan menemukan kuali ilahi 9 provinsi sebelumnya. Bukankah itu akan membuat tindakannya sia-sia? Kali ini, berbeda. Aku di sini untuk membunuh. Apa gunanya memberitahu mereka tentang keberadaanku?
Saat Lin Sen menginjakkan kaki di alam Hua Feng, awan hitam pekat mulai membumbung di langit. Seperti air hitam, mendidih. Suara yang menyendiri. Di tengah aura keheningan yang luas, sosok-sosok mulai bermunculan. Saat aura hitam mematikan itu menghilang, segerombolan sosok muncul. Itu adalah pasukan makhluk hidup yang padat. Meskipun para makhluk hidup telah dikalahkan, mereka masih hidup, meskipun mereka telah mati. Sejumlah pasukan dan prajurit yang kuat masih tersisa. Dua komandan legiun terkemuka keduanya adalah Kaisar Abadi. Ada juga sejumlah Kaisar Ilahi tingkat puncak. Lin Sen tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Namun di saat yang sama, ia dipenuhi kegembiraan. Jika ia bisa membunuh semua penguasa di alam Hua Feng dan menyerap kedua Kaisar Abadi itu, mungkin ia bisa naik ke puncak pengadilan ilahi dalam satu gerakan. Puncak pengadilan ilahi, dan Kaisar Abadi, hanya selangkah lagi. Tujuan Lin Sen tetap jelas di benaknya. Mencapai tingkat Kaisar Abadi sesegera mungkin. Dengan begitu, bahkan jika Ying Qing kembali, ia tidak perlu takut. Dengan ranah Kaisar Abadi tingkat pertama, ia menantang Kaisar Abadi tingkat ketiga. Melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, itulah dirinya. Lin Sen, beraninya kau datang ke sini sendirian. Sebuah wajah gelap dan ganas perlahan muncul dari kehampaan. Wajah itu tak lain adalah Gu Hang, salah satu komandan Legiun Makhluk Hidup. Gu Hang adalah kerangka setingkat Kaisar Abadi, setiap tulang di badannya ditempa dari batu giok halus. Sangat keras, sulit bagi orang biasa untuk menembusnya. Kelompok makhluk hidup ini benar-benar bingung. Apakah Lin Sen, bocah ini, memiliki gangguan jiwa? Mengapa dia harus memasuki alam Hua Feng sendirian? Apakah dia pikir kita, bencana kelima, tidak berguna? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Lin Sen, dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, menatap makhluk hidup yang kuat, senyum tersungging di sudut mulutnya. Permusuhanku denganmu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hari ini, aku, Lin Sen, akan menghancurkan bencana kelimamu sepenuhnya. Nada yang sangat arogan. Kau pikir kau siapa? Aura yang luar biasa itu bertahan di kehampaan, perlahan berubah menjadi penindasan yang ganas. Dari segala arah, pasukan makhluk hidup, seperti awan kabut, mengepung dan menyerang. Jumlah mereka begitu besar dan padat. Sekilas, kiamat seolah tak terlihat. Saudara-saudara, mereka keluar. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, memanggil semua makhluk hantu. Seiring meningkatnya wilayah kekuasaannya, kekuatan tempur setiap makhluk hantu pun meningkat. Kekuatan garis keturunan mereka pun perlahan muncul. Seperti biasa, masing-masing akan menghadapi satu arah. Sang bijak agung, memegang gada emasnya, menatap ke depan ke arah masa gelap yang luas itu. Semakin terlihat, semakin bersemangat ia. Keempat makhluk hantu itu, masing-masing menghadap ke satu arah. Si rambut merah muda mengukir formasi pola spiritual di dunia luar, memutus semua komunikasi eksternal. Mo Yuan mendayung seperti biasa. Kau hanyalah seorang kaisar ilahi tingkat tinggi, bahkan Kaisar Abadi sendiri telah gagal, namun kau berani menyatakan perang terhadap kami. Wajah raksasa dan ganas di langit tiba-tiba meraung. Bersamaan dengan itu, sebuah tangan kerangka raksasa turun dari langit, menghantam Lin Sen. Puff! Kekuatan Kaisar Abadi sungguh tak tertandingi. Sebuah kekuatan yang tak terduga dahsyat merasuki, menekan ruang di sekitar Lin Sen. Krak! Ruang itu hancur berkeping-keping. Badan Lin Sen, yang dihancurkan oleh kekuatan dahsyat itu, sedikit berubah bentuk. Inilah tepatnya metode Kaisar Abadi. Langsung memanipulasi hukum kehampaan, menggunakannya untuk melawan musuh. Kau bahkan belum setingkat Kaisar Abadi, tapi berani menantang kami. Kau hanya mencari kematian. Gu Hang mensibir, wajahnya dipenuhi penghinaan. Bagi seorang Kaisar Abadi, mereka yang berada di bawah wilayahnya hanyalah semut. Mereka bukan tandingan. Krak! Lengan kanan Lin Sen diam-diam berubah, telapak tangannya perlahan berubah menjadi pedang naga hitam yang tajam. Dengan tebasan dahsyat di sekujur badannya, kehampaan tak terlihat itu terkoyak, mengeluarkan suara berdengung. Hukum yang dipadatkan Gu Hang langsung dihancurkan oleh Lin Sen. Kemudian, ia bangkit melawan arus, dengan pedang naga hitam di tangan, menyerbu ke dalam kehampaan. Memangnya kenapa kalau kau seorang Kaisar Abadi? Ambil pedangku. Pedang naga hitam itu, tak terhentikan. Dengan satu serangan, ia merobek kehampaan, mengirimkan awan hitam yang berhamburan darinya.
Wujud Gu Hang muncul. Nak, beraninya kau menyinggung keagungan Kaisar Abadi. Matilah. Tangan besar Gu Hang tiba-tiba menekan ke bawah, mencengkeram badan Lin Sen. Tanpa gentar, Lin Sen menerjang maju dengan pedang naga hitamnya. Dengan suara kerak yang tajam, pedang itu menghantam tangan kerangka Gu Hang dengan kuat. Kedua belah pihak beradu, berkobar-kobar. Mata Lin Sen bersinar dingin saat ia mengayunkan pedang naga hitam ke samping, memutuskan ibu jari Gu Hang. Di sekelilingnya, pasukan makhluk hidup bergerak, dengan cepat menyerbu ke arah Lin Sen. Keempat makhluk mistis, masing-masing menunjukkan kekuatan mereka, bertabrakan dengan pasukan itu. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Menghadapi gerombolan makhluk hidup yang mengepung, Sang Bijak Agung sangat ganas. Menghunus gada emasnya, ia menyerbu maju dengan kekuatan tak terkendali, mengukir jalan berdarah. Segala sesuatu di depannya bergetar. Gada itu menyapu, menghancurkan gerombolan makhluk hidup bagaikan kertas, badan mereka hancur berkeping-keping dengan mudah. Suara berderak menggema di seluruh gerombolan, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kerak, dengan suara kerak yang menggema, gada Sang Bijak Agung menghancurkan ribuan gerombolan sebelum akhirnya menghantam seekor binatang buas bertulang putih yang besar. Binatang buas itu, seorang kaisar pengadilan ilahi tingkat puncak, meraung dengan ganas, gelombang energi dahsyat meledak ke segala arah. Sang Bijak Agung berdiri dengan gagah, tak bergerak. Kakinya menjejak tanah dengan kokoh, seperti pohon tua yang berakar. Puff, puff, puff. Dari mulut binatang buas itu, aliran energi putih mematikan menyembur keluar, menghujani Sang Bijak Agung dengan darah. Badan Sang Bijak Agung bagaikan gunung, dadanya langsung tertusuk lebih dari selusin lubang berdarah. Namun ia tak bergerak, apalagi mundur. Bang! Ia menekan tangannya ke bawah, menghantarkan gada emas itu dengan kekuatan yang lebih besar, lalu tiba-tiba menghunjamkannya. Bumi retak, badan makhluk kerangka itu jatuh ke tanah, tulang-tulangnya remuk. Mata Sang Bijak Agung berbinar dengan semangat juang yang membara, rasa sakit yang luar biasa menstimulasi sarafnya. Membuatnya menjadi gila. Ia mengayunkan gada emas itu lagi, bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan gugur. Dengan serangkaian ledakan keras, sejumlah besar makhluk hidup dibantai dan dilenyapkan. Pemandangan itu sungguh dahsyat, kekuatan suci Sang Bijak Agung tak terbendung. Berdiri tegak di antara langit dan bumi, ia bagaikan dewa perang yang turun ke bumi. Dibandingkan dengan Sang Bijak Agung, ia jauh lebih brutal dan lugas sejak awal. Ia tampak tak kenal lelah, tinjunya secepat kilat, menyerang ke depan tanpa henti. Segala sesuatu di depannya ditembusnya. Bahkan dengan jumlah makhluk hidup yang sangat banyak, itu sia-sia. Kalah, kalah lagi, Cucu sendirian menerobos. Makhluk hidup kuat yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya terlalu kuat untuk ditanggung. Sekalipun mereka mengerahkan seluruh pertahanan mereka, mereka tetap akan dikalahkan. Ah Yin, dengan kecepatannya yang luar biasa, melesat menembus kehampaan, melepaskan semburan plasma yang cemerlang. Kerak, plasma itu meledak keluar, memenuhi langit dengan kilat putih keperakan. Namun, tak ada jalan keluar. Banyak makhluk hidup tertusuk plasma, dan asap putih mengepul dari badan mereka. Sedangkan Tuntun, ia memiliki respons yang jauh lebih sederhana. Dengan lambaian tangannya, ratusan manusia pohon muncul, menggerakkan badan mereka yang lincah dan menyerang makhluk hidup tersebut. Manusia pohon ini menjulang tinggi dan tangguh, mampu bertarung 10 lawan 1. Tuntun sesekali menyapu sulur-sulurnya, menyapu makhluk hidup dalam jumlah besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia benar-benar menikmatinya. Keempat makhluk hantu itu memenuhi 4 penjuru. Di tengah, medan perang Lin Sen sepenuhnya miliknya. Ia dan Gu Hang terlibat dalam pertempuran sengit yang saling berbalas. Lawan memanfaatkan kendalinya atas hukum kehampaan, dipadukan dengan kekuatan dunia kecil Sumeru yang terus-menerus, untuk melancarkan serangan, menekan Lin Sen. Badan Lin Sen terpelintir dan hancur, retak dan berderak di mana-mana. Namun ia tak pernah mundur. Semakin ia bertarung, semakin berani ia. Kerak, Gu Hang mengangkat tangannya dan menusuk bahu Lin Sen. Taji tulang yang tajam menusuk badan Lin Sen seperti tombak. Namun Lin Sen bereaksi lebih cepat, mengangkat tangannya untuk memutuskan taji tulang itu dengan pedang naga hitam. Mengabaikan lukaannya, ia melancarkan pukulan backhand, mendorong Gu Hang mundur. Dari telapak tangannya, ia melepaskan segel lain.
Segel pedang api naga, puff. Segel pedang api naga, yang dilalap api, menusuk ke depan, merobek kehampaan sekali lagi. Kemanapun ia lewat, kehampaan itu meledak, dan energi spiritual mengepul. Kerak, dada Guhang tertusuk oleh segel pedang api naga. Tatapannya berubah, dan ia melancarkan pukulan backhand, menghantam Lin Sen dari atas. Momentum itu seakan menghancurkan Lin Sen hingga hancur berkeping-keping. Bang! Lin Sen mengangkat tangannya dan menangkis kepalanya dengan tinju. Gelombang kekuatan menghantamnya langsung ke tanah. Lin Sen menepuk tanah dengan satu tangan, bangkit melawan momentum. Teknik rahasia, tebasan naga hitam. Lebih dari 10 tulang di badan Guhang terbelah, pemandangan yang mengejutkan. Tepat saat Lin Sen hendak bertarung lagi, ia merasa seolah-olah jiwanya ditusuk oleh benda asing, dan badannya tiba-tiba membeku. Sebuah ilusi sesaat muncul di depan matanya. Di dalam ilusi itu, sesosok tertawa mengerikan. Lin Sen, badanmu memang tangguh, tetapi pertahanan spiritualmu sangat lemah. Kau benar-benar memberiku kesempatan. Kaisar abadi lain dari bencana kelima, Hun Yu. Hun Yu adalah sejenis roh pendendam, tanpa wujud fisik, yang metodenya adalah memanipulasi jiwa. Setelah menjadi sasarannya, seseorang harus selalu takut pada jiwanya sendiri. Sesaat lengah, dan pikiran mereka akan menembus jiwamu, menghancurkannya. Kendalikan dia. Guhang berada dalam situasi yang sangat canggung saat berduel dengan Lin Sen. Melihat Hun Yu beraksi, ia sangat gembira. Dengan raungan keras, Guhang mengangkat tangannya membentuk pedang tulang putih, menebas badan Lin Sen secara horizontal. Swiss, badan Lin Sen memancarkan cahaya, dan ia pun terpental oleh pedang itu. Zirah api Kaisar Neter Ungu menyerap seluruh kekuatan pedang itu. Zirah itu disempurnakan oleh Mo Yuan, sehingga kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena inilah ia mampu menahan tebasan pedang itu. Tidak membunuhnya, wajah Hun Yu menjadi gelap. Cepat dan bergerak, aku tidak bisa mengendalikannya terlalu lama. Jiwa anak ini sudah mulai melawan. Aku tahu, Guhang menjawab dengan dingin, lalu merentangkan pedang tulang putih itu. Pedang itu sendiri terlalu besar dan tidak cocok untuk menembus pertahanan. Di tangannya, terdapat tombak tulang putih yang tajam. Ia bersiap menggunakan tombaknya untuk menusuk Lin Sen. Hanya seorang prajurit roh Kaisar Agung, kau pikir kau bisa menghentikanku? Guhang mensibir. Ia melangkah maju, tombak tulang di tangannya menembus kehampaan, merobek segalanya. Sebuah lubang yang terkoyak paksa muncul di kehampaan, dan turbulensi spasial melonjak liar. Lin Sen memejamkan mata, melawan Hun Yu dalam pikirannya. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Meskipun ia terhalang dari semua persepsi eksternal, ia masih bisa merasakan bahaya yang mendekat. Alam kehampaan, Lin Sen meraung, mengaktifkan sepenuhnya fisik naga kaisarnya. Seiring kekuatan fisik naga kaisar meningkat, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan mulai muncul. Semangat Lin Sen tiba-tiba menguat, dan matanya, yang tadinya lamban, tiba-tiba bersinar terang. Di belakang Lin Sen, seekor naga asli muncul. Naga asli itu membuka matanya, dan cahaya cemerlang meletus. Ah! Teriak Hun Yu, langsung tersapu oleh kekuatan naga asli yang dilepaskan. Badannya mulai terbakar, ia berteriak sambil melarikan diri mundur. Tak lama kemudian, separuh badannya terbakar. Setelah menangkis Hun Yu, Lin Sen langsung membuka matanya. Sebuah tombak menusuk ke arahnya. Tanpa ampun, Lin Sen tidak membela diri, melainkan mengaktifkan hukum ruang. Dengan tangan kanannya, ujung tajam pedang naga hitam itu terekspos. Ia melangkah maju, memutar badannya di udara, membiarkan tombak itu menembus perut bagian bawahnya. Puff! Saat tombak itu menembus badannya, Lin Sen menebas dengan pedangnya, memutuskan salah satu lengan Guhang di tempat. Guhang menjerit, seluruh lengannya jatuh ke tanah seperti gunung. Raungan memekakkan telinga bergema berturut-turut. Lin Sen mencabut tombak dari badannya dan, dengan serangan balik, menusuk Guhang di antara alisnya. Jeritan Guhang tiba-tiba berhenti, tertancap di gunung besar di belakangnya. Mata Lin Sen sedingin es saat ia tiba-tiba melompat. Tanaman merambat yang mengerikan, seperti tentakel, melilit badan Guhang, melumpuhkannya. Lin Sen mendekatinya seperti kilat, melepaskan kekuatan dahsyat dari puluhan kekuatan magis. Ia menuangkan darah dan esensinya ke dalam pedang naga hitam. Didukung oleh vitalitasnya yang luar biasa, serangan Lin Sen tak tertandingi dalam kecepatannya.
Swiss, dengan satu tebasan pedang, badan Gu Hang terbelah. Tulang-tulangnya yang kokoh menjadi tak berarti sama sekali oleh tebasan pedang naga hitam. Kaisar abadi, Lin Sen bertanya sebagai jawaban. Ia mengangkat kakinya dan menginjak wajah Gu Hang, suaranya sedingin es, apakah ini yang disebut Kaisar Mahiat hidup? Gu Hang, yang tersambar pedang naga hitam, sudah diambang kematian. Sekeras apapun ia berjuang, ia tetap berusaha menjatuhkan Lin Sen. Tenaganya hampir habis. Ini sungguh tak layak disebut. Desah Lin Sen, mengangkat pedang naga hitamnya sekali lagi dan menusukkannya dari atas ke bawah ke tengkorak Gu Hang. Kerak, tengkorak itu hancur berkeping-keping. Api jiwa di rongga mata Gu Hang, bagaikan api yang ditiup angin kencang, dengan cepat padam. Kerak, badannya yang besar sekali lagi tersapu oleh sulur-sulur dan tertelan ke dalam mulut si Tigarba yang sudah terbuka. Kaisar abadi yang telah ia kalahkan dengan tangannya sendiri, ditelan. Di kejauhan, Hun Yu telah lolos dari kobaran api hitam. Ia terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Pemandangan di hadapannya telah merampas seluruh kemampuannya untuk berpikir. Bahkan Gu Hang pun meninggial di tangan bocah ini. Apa yang bisa ia lakukan selanjutnya? Melanjutkan pertarungan dengannya. Upayanya sebelumnya untuk mengganggu kesadarannya telah hancur oleh api napas naga sejati. Upaya lagi, dia mungkin akan terbakar. Jadi, Hun Yu membuat keputusan. Kabur, bunuh mereka. Hun Yu mengeluarkan perintah dari pemimpin legiun, dan seketika, seluruh pasukan Mahiat hidup berbalik dan menyerang Lin Sen tanpa rasa takut. Mungkin kekuatan mereka tidak cukup kuat, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka yang sangat banyak, yang menyerbu ke depan, terasa seperti gunung yang membebani hati seseorang. Sulit bernapas. Sayangnya, di hadapan Lin Sen, jumlah mereka yang sangat banyak tidak berarti apa-apa. Kudengar kau memiliki jiwa yang kuat. Lin Sen mensibir. Dia mendongak dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Itu adalah rambut merah muda, terukir dengan pola dan formasi spiritual. Rambut merah muda terbang dan menyatu dengan milik Lin Sen. Mata Lin Sen bersinar sekali lagi. Ayo, mari kita lihat jiwa siapa yang lebih kuat. Dengan raungan, dunia di dalam arena bergeser, seolah-olah dicengkeram oleh kekuatan yang memutar. Ke arah Hun Yu melarikan diri, beberapa gunung kayu raksasa terbentuk, menghalangi jalannya. Kemanapun ia berbalik, lebih banyak gunung akan muncul dari tanah. Implikasinya sudah jelas. Singkatnya, dalam situasi ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jantung Hun Yu berdebar kencang. Ia menoleh dan melihat kembali ke arena, menarik napas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Melarikan diri mustahil. Nak, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Hun Yu segera mengaktifkan pola spiritualnya, bersiap untuk melapor kepada atasannya. Lin Sen telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh sisa-sisa pasukan. Kemanapun ia melarikan diri, begitu kabar tersiar, beberapa kaisar abadi akan segera melacaknya, membuatnya tak bisa melarikan diri. Namun, Hun Yu segera menyadari bahwa pola spiritualnya, yang berkomunikasi dengan dunia luar, telah kehilangan efektivitasnya sepenuhnya. Tidak ada informasi yang bisa dikirimkan sama sekali. Mungkinkah anak ini telah memblokir seluruh alam Huafeng? Hun Yu merasa ngeri. Tepat saat ia dengan panik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, sebuah sosok perlahan muncul di hadapannya. Mau minta tolong? Aduh, aku takkan memberimu kesempatan itu. Lin Sen terkekeh. Detik berikutnya, kekuatan naga yang tak terbatas meletus dari dalam dirinya, menusuk badan Hun Yu dengan ganas. Bukankah ini hanya pertarungan jiwa? Ayo, aku, Lin Sen, apa aku takut padamu? Menggabungkan kekuatan naga sejati dan jiwa berambut merah muda, ia menghantam badan Hun Yu. Hun Yu sudah hancur berkeping-keping, dan serangan kekuatan ini mengancam akan memusnahkannya. Hei, jangan sekejam itu. Tuntun terbang cepat, menelan sisa napas Hun Yu dengan mulutnya. Kau terlalu kejam, ini Kaisar Abadi. Tuntun mendecakkan bibirnya. Jika kau membunuhnya, aku takkan memaafkanmu. Masih banyak pasukan Mahiat hidup. Lin Sen berbalik dan melihat. Gerombolan Mahiat hidup di dalam arena masih melancarkan serangan mereka. Bahkan kaki nyamuk, sekecil apapun, tetaplah Dagieng. Tuntun, ikuti aku. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, memimpin Tuntun untuk maju. Ia bahkan berencana untuk mencapai puncak alam ilahi melalui pertempuran ini. Namun,
Saat ia maju, Lin Sen merasakan sakit yang tajam dan menusuk di sekujur badannya. Melihat ke bawah, ia menyadari bahwa badannya penuh luka. Sebelumnya, saat bertarung dengan Gu Hang, ia begitu fokus membunuhnya sehingga mengabaikan luka-lukaannya sendiri. Sekarang tampaknya Gu Hang benar-benar tangguh, telah menimbulkan begitu banyak luka padanya. Boom, boom, boom. Di kejauhan, disertai getaran hebat, dua binatang bertulang putih raksasa bergabung untuk menyerang. Mereka semua adalah kekuatan Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak. Lin Sen mengangkat tangannya, meraih Tuntun, dan melemparkannya ke depan. Baru selesai makan, cernalah. Dan begitu saja, Tuntun terlempar ke depan. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari penuh. Pasukan Mahiyat hidup yang tersisa berjumlah 1 juta. Lin Sen sendirian memusnahkan seluruh legiun Mahiyat hidup yang tersisa. Mereka termasuk 2 Kaisar Abadi, 6 Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat puncak, dan serangkaian Kaisar Pengadilan Ilahi tingkat atas. Setelah Lin Sen menghabisi pasukan terakhir dengan lambaian tangannya, ia berdiri dengan bangga di puncak gunung, tatapannya menyapu arena, dipenuhi emosi. Mulai sekarang, bencana kelima tidak akan ada lagi. Gumam Lin Sen pada dirinya sendiri. Kata-kata ini merangkum semuanya. Selama bertahun-tahun, bencana kelima telah menjadi salah satu musuh terbesar umat manusia. Banyak dunia dan benua purba telah menderita akibat invasi bencana kelima. Hari ini, semua ini akan menjadi sejarah. Tidak akan ada lagi Mahiyat hidup, tidak ada lagi bencana kelima. Duar, di belakangnya, aura Tuntun telah mencapai puncaknya. Ia terjun ke dunia kecil dan mulai berkultivasi. Apakah kau bisa mencapai puncak Pengadilan Ilahi dalam sekali jalan tergantung padamu? Lin Sen terkekeh. Bukankah alasan ia berjuang begitu keras hanyalah untuk mencapai alam yang lebih tinggi sesegera mungkin? Silsilah Yingqing belum kembali ke tanah suci Fengying. Jika ia ingin melawannya, setidaknya ia harus mencapai tingkat Kaisar Abadi. Karena itu, ia harus terus berlatih keras. Lin Sen awalnya berpikir ia bisa mencapai puncak Pengadilan Ilahi dalam sekali jalan, tetapi karena kultivasinya yang cepat, ranah-ranah berikutnya kembali mandek, memaksanya untuk menghentikan sementara perkembangannya. Ia meninggalkan alam Hua Feng, tetapi sebelum pergi, ia meninggalkan beberapa prasasti besar. Lin Sen ada di sini. 6 karakter itu terukir di dataran, terlihat dengan mata telanjang. Jika ada pasukan sisa yang datang kemudian dan melihat pemandangan ini, mereka kemungkinan besar akan mati karena marah. Setelah meninggalkan alam Hua Feng, Lin Sen bahkan tidak beristirahat sejenak. Ia melanjutkan perjalanan ke ranah purba berikutnya yang telah diduduki. Ia sangat berprinsip. Ia, pertama-tama menggunakan intelijen untuk menyelidiki distribusi kekuatan musuh. Jika ada Kaisar Abadi tingkat kedua, ia tidak akan menyerang mereka. Jika tidak ada lebih dari 2 Kaisar Abadi tingkat pertama, ia akan memperkirakan jarak ke pasukan terdekat. Jika mereka dekat dan bala bantuan tersedia dengan cepat, ia tidak akan menyerang mereka. Jika mereka jauh dan bala bantuan tidak dapat tiba dalam waktu singkat, ia akan mendaftarkan mereka sebagai cadangan. Dengan cara ini, Lin Sen mempersempit 3 ranah purba untuk diserang. Setelah putaran seleksi kedua, akhirnya ia memilih yang akan diserangnya. Jadi, meskipun Lin Sen mungkin tampak sembrono, ia sebenarnya sangat teliti. Ia telah memperhitungkan segalanya dengan sempurna. Ia tahu persis alam purba mana yang bisa dan tidak bisa diserangnya. Selama 6 bulan berikutnya, Lin Sen, dengan menggunakan metode ini, memilih yang terbaik dari yang terbaik, dan secara berturut-turut merebut 7 alam purba. Setiap kali, ia berhasil lolos tanpa cedera dari bala bantuan musuh. Pada hari yang indah, aura Lin Sen mencapai titik puncaknya, dan pada hari ini, auranya akhirnya meledak. Ia berhasil naik, ia mencapai puncak Kaisar Pengadilan Ilahi. Setelah kenaikannya, Lin Sen jelas merasakan tarikan alam yang lebih tinggi. Bahkan mencapai Kaisar Pengadilan Ilahi pun terasa belum cukup. Di atas Kaisar Abadi, ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ia harus terus bekerja keras. Hari itu, saat Lin Sen bersiap untuk memilih alam purba berikutnya untuk diserang, ia tiba-tiba menerima informasi. Pasukan yang dipimpin oleh Qin Ling dikepung oleh sisa-sisa musuh. Barisan musuh setidaknya terdiri dari 5 atau 6 Kaisar Abadi. Sangat kuat. Di sisi lain, Qin Ling hanya memiliki 2 Kaisar Abadi.
Situasinya kritis. Setelah menerima informasi dan memastikan sumbernya, Lin Sen segera berbalik dan menuju langit berbintang tempat Qin Ling berada. Dalam 2 tahun terakhir, Lin Sen bahkan belum pernah bertemu Qin Ling. Sekarang, setelah mendengar bahwa Qin Ling sedang dikepung, ia bergegas menghampiri tanpa sepatah kata pun. Siapa yang berani menggertak Ling kecilku? Kau sedang mencari kemah Teihan. Setelah 2 jam perjalanan, Lin Sen akhirnya melihat dari kejauhan langit berbintang di depan, riyuntuh dan hancur. Sebuah kapal perang terhuyung-huyung, melarikan diri dengan panik. Di atas kapal berdiri 2 sosok. Mereka adalah 2 kaisar abadi di pihak Qin Ling. Di belakang mereka, 5 sosok, tanpa henti mengejar mereka, menyerbu dengan amarah, bintang-bintang hancur berkeping-keping dimanapun mereka lewat. Tangkap dia Dewi klan Qin, cucu perempuan yang dianugerahkan oleh Dewa Qin. Tangkap dia dan pastikan dia menderita setiap siksaan yang bisa dibayangkan. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Teriak kerumunan, mengejar mereka tanpa henti. Kapal perang itu sendiri adalah harta karun. Kalau tidak, kapal itu pasti sudah riyuntuh di bawah kejaran begitu banyak kaisar abadi. Dewi, susunan teleportasinya telah selesai. Kau harus melarikan diri. Seorang kaisar abadi, penuh luka, tampak sangat muram. Qin Ling menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan keluar. Mereka akan menghalangi ruang hampa di sekitarnya. Lagi pula, jika aku memasuki susunan teleportasi, itu pasti akan menunda perjalanan kapal perang. Lalu kita semua akan mati bersama. Kita ini tulang belulang, jadi kemah Teihan adalah kemah Teihan. Dewi, kau akan menyerang kaisar abadi, jadi tidak boleh terjadi apa-apa. Kaisar abadi menggertakkan giginya. Qin Ling menggelengkan kepalanya. Apakah anggota tim kita yang lain lolos? Semuanya lolos. Mereka hanya memperhatikan kita dan tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain. Jawab seorang kaisar abadi. Bukan kita, tapi aku. Qin Ling terkekeh. Percaya atau tidak, jika kita berdua kabur sendiri-sendiri sekarang, mereka pasti akan mengejarku. Saat ini, kabur membabi buta tidak ada gunanya. Aku akan menarik perhatian mereka dan menciptakan cara bagimu untuk kabur. Apa yang kau bicarakan, Dewi? Apa kita cuma pengecut? Teriak kaisar abadi dengan marah. Saat itu, kapal perang itu bertabrakan lagi. Dengan suara dentuman keras, kapal perang itu bergetar terus-menerus, mengancam akan terbalik kapan saja. Kapal itu tadinya bergerak cepat, tetapi setelah serangkaian guncangan ini, kapal itu berada di ambang kehancuran. Bekerja samalah untuk menghancurkan kapal perang ini. Tak seorang pun bisa lolos. Saat itu, seorang kaisar abadi menyeringai. Mereka semua tahu bahwa menangkap Qin Ling akan menjadi pencapaian besar bagi mereka. Tepat saat mereka hendak membentuk pengepungan dan melanjutkan serangan, sebuah segel api terbang dari kejauhan. Awalnya, segel itu tak terlihat, menyerupai bola api. Namun saat terbang, ia semakin cepat dan membesar. Akhirnya, sebuah gunung besar, dilalap api, terbentuk, menghancurkan kekuatan itu. Puff! Seorang kaisar abadi terkejut, terkena segel kaisar api surgawi. Ia berteriak, separuh badannya hancur seketika. Berlumuran darah. Hah! Ekspresi Qin Ling membeku. Ketika ia melihat segel kaisar api surgawi dengan jelas, ia tak kuasa menahan rasa senang. Berhenti, tak perlu lari. Kedua kaisar abadi itu berbalik, tetapi tepat saat mereka kebingungan, sesosok badan turun dari langit. Puff! Segel kaisar api surgawi menyerang lagi, memaksa kaisar abadi yang tersisa mundur. Sosok itu perlahan membuka telapak tangannya, membiarkan segel kaisar api langit jatuh kembali ke genggamannya. Itu Lin Sen, kakak, seru Qin Ling gembira, kau datang untuk menyelamatkanku. Ya, Lin Sen terkekeh. Kudengar bahkan kaisar abadi berani menindas Ling kecilku. Dia benar-benar mencari Mah Tei. Wajah para kaisar abadi yang tersisa yang mengejarnya tampak dingin. Lin Sen, itu dia, satu Lin Sen, satu Qin Ling. Keduanya adalah target yang diperintahkan untuk ditangkap oleh para kaisar abadi yang tersisa. Tanpa diduga, mereka semua berkumpul hari ini. Bagus. Kaisar abadi menyeringai. Lin Sen, kau menemukannya tanpa hambatan. Kami mencarimu kemana-mana, hanya untuk menemukanmu sendiri. Sungguh sepasang kekasih yang penuh kasih sayang. Baiklah, tinggallah di sini hari ini. Sebuah aura meletus di dalam arena. Semua kaisar abadi melangkah maju, mata mereka tajam. Kakak,
Kita akan bertarung berdampingan. Qinling menggenggam pedang Niansen erat-erat, matanya memancarkan tekad. Tidak perlu, Xiaoling, istirahatlah yang baik. Lin Shen berbalik dan mengacak-acak rambutnya yang putih keperakan. Rambutnya yang tadinya bersih kini berlumuran darah. Terlihat bahwa Qinling juga menderita luka parah selama pengejaran itu. Jika kau membutuhkan Xiaoling untuk menghadapi orang lemah seperti itu secara langsung, bukankah itu akan membuatku, suamimu, tampak tak berguna? Lin Shen mengerjap, nadanya sedikit jenaka dan penuh kasih sayang. Hah, Qinling tersipu dan berkata, omong kosong, kita bahkan belum menikah. Sebentar lagi, Lin Shen tertawa, ketika kejahatan yang tersisa dihancurkan, itulah hari kita menikah. Bersambung. Demikian novel Kaisar Naga part yang ke-170. Tetap bersama Suara Serak untuk novel-novel selanjutnya.